Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas kenapa kalau kita ngecas HP ya susah masuk ya powernya ya. Dan biasanya ya ini dialami oleh banyak orang ya, bukan cuman saya ya, tapi hampir setiap pemakai HP atau handphone ya, itu rata-rata mengeluhkan pada saat dicas itu susah masuk powernya atau tidak terisi sama sekali, bahkan lebih dari 4 jam atau bahkan 8 jam sampai seharian baterainya tidak terisi atau HP-nya tidak tercas. Nah, penyebabnya apa? Nah, teman-teman ya, ini saya jelaskan satu persatu. Ini saya pinggirin dulu nih. Ini casingnya lucu ini, tapi nggak ada hubungannya teman-teman. Nah, yang mau saya bahas ini, biasa yang dikeluhkan orang kalau lagi ngecas tidak terisi sama sekali, atau padahal udah dicolok ke listrik tapi penunjuk baterainya itu tidak tercas, atau walaupun tercas ya, maksudnya ada logo charging ya, tapi itu tidak terisi sama sekali. Nah, penyebabnya apa? Ini teman-teman, ini saya jelaskan satu persatu. Pertama, bisa dari kepala charger ya. Kedua, dari kabel. Dan ketiga, bukan dari penyebab ini ya. Yang ketiga ini yang paling banyak dialami oleh pengguna HP ya. Nah, yang ketiga itu penyebabnya itu bukan dari ini, bukan dari kabel, bukan dari charger, melainkan dari port HP. Nih saya tunjukin portnya, misalnya ya. Port HP tuh yang di sini teman-teman, tuh ada lubang chargernya ya. Lubang charger ini ya, itu namanya port atau pusat lubang chargernya. Nah, itu kalau kita udah ganti ini, mau ganti 10 kali, mau dari kepala charger maupun kabelnya udah ganti 10 kali pun, itu tidak akan ada gunanya ya, tidak akan ada berguna ya. Caranya gimana supaya kita bisa ngecas HP itu bisa terisi? Teman-teman bisa coba ya, praktekkan. Ini udah saya alami bukan setahun 2 tahun teman-teman, tapi hampir setiap hari teman-teman, setiap hari ya. Dan kita harus ngecek per menit ya. Per menit gimana? Misalkan ya, ini lagi charger kan, lagi charger, kita per menit kita lihat naik nggak, minimal satu menit itu harus naik satu, minimal satu ya. Kenapa minimal satu? Kadang satu jam tidak terisi satu angka pun ya. Nah, per menit kita harus cek dulu. Cara pertama ya, per menit kita harus cek ada nggak terisi satu angka ya. Misalnya ini 98, nanti 1 menit kemudian terisi nggak 99 ya. Atau misalnya dari 10 dulu deh ya, waktu awal baru dicolok ya, dicolok ke listrik, kita lihat penunjuknya ini, misalnya awalnya masih 10, lihat menit ke berikutnya, menit ke satu berikutnya terisi 11 nggak, angka 1 nggak. Tadi kan 10 menit pertama, kita lihat keisi nggak angka 1, jadi harusnya kan ke 11. Tapi kalau tidak terisi, kita tunggu menit kedua ya. Terisi nggak terisi sama sekali, tetap 10. Menit ketiga nggak lah, kita udah harus ubah posisi kabel ya. Nih teman-teman, kenapa ini kabelnya saya lipat begini, agak melengkung begini. Nih lihat posisinya melengkung begini. Kalau misalnya lurus teman-teman, misalnya lurus begini, misalnya ini HP ya, ini HP ya. Misalnya ini lurus begini ya,
lurus begini, dia nggak akan terisi sama sekali. Soalnya yang mengalami kerusakan itu yang di port ininya, port tuh lubang charger, ya. Mungkin HP-nya lubang charger ini teman-teman. Mungkin HP-nya dulunya tuh pernah jatuh, ya, jatuh atau terbentur, ya, sehingga mengalami retak rambut, ya. Retaknya itu sangat mikro teman-teman, bahkan bisa lebih tipis dari rambut, ya. Nah, itu mengalami keretakan rambut. Akibatnya apa? Waktu kita cas misalnya posisinya lurus atau apa, itu nggak akan menekan pot ini, nggak akan menyambung ke jalur listriknya, ya. Komponen-komponen yang di dalam yang ukuran mikro itu, yang kecil itu nggak akan terisi. Nah teman-teman, ya, ini ya kita ubah kayak seperti ini. Saya tunjukin yang ini, ya. Ini kalau saya gerakin nanti dia nggak terisi lagi teman-teman, makanya saya biarkan, ya. Cuman saya tunjukin tapi saya nggak mau sentuh, ya. Nah, kita gerakkan posisi kabel listriknya. Nah, kalau di posisi colokan misalnya ini, ya, colokan, kita bisa ngelipat apa tuh posisinya tuh, misal kita udah colok nih, ya, kita bisa balikin lagi colokannya begini supaya dia di sininya tuh ada tekanan, ada apa tuh kayak lipatan lah, ya, lipat supaya dia di sini agak menekan teman-teman. Tuh ini saya posisinya melengkung begini agar dia agak naik menekan ini posisi port yang di sininya, ya. Kalau nggak dilakukan begitu, mau dicas 12 jam juga nggak akan terisi teman-teman, nggak akan terisi sama sekali, ya. Saya rasa ini bukan saya yang alami sendiri, tapi banyak teman-teman di luaran sana yang alami hal seperti ini, ya. Jadi makanya yang saya sarankan ini, ya, ini udah tadi karena saya posisi kan tadi kan letakkan di lantai, saya taruh ini hanya untuk apa tuh ngebahas ini. Dia udah nggak mau jalan lagi nih. Kita coba lihat bener nggak? Tadi kan 97 nih, nggak mau jalan lagi. Harusnya 1 menit udah selesai nih. Kalau biasanya cepat ya teman-teman, kalau misalnya ininya portnya masih bagus, port tuh yang di dalam sini ya, komponen yang lubang charger yang di dalam sini masih bagus, itu 1 menit bisa 2 atau 3 angka tercas. Ini udah 1 menit, udah mulai nggak ngecas lagi karena saya tadi mau ngebahas tentang masalah susah ngecas ya teman-teman. Nah jadi dia mulai lagi nih, nggak mau ngecas lagi nih. Nah ini saya coba cabut dulu ya. Nah, ya, yang kita bisa lakukan apa tuh pengecekan ya teman-teman. Kita harus pegang ininya, pegang colokan ini panas nggak, ya. Kalau panas berarti ini juga terisi teman-teman. Sambil kita lihat ini panas nggak, terus kita lihat di posisi angkanya jalan nggak. Kalau ininya misalnya nggak panas, ini nggak panas teman-teman, otomatis itu susah jalan teman-teman. Angkanya itu susah naik atau susah tercas, ya. Nah ini saya coba. Nah ini kan tadi posisinya begini, ya, begini, biar ada tekanan ke. Tadi kan saya ulang-ulang teman-teman, ya, ulang-ulang maksudnya waktu saya lihat kok nggak tercas, ya, nggak tercas, saya posisi saya ulang lagi, ubah lagi posisinya. Misalnya awalnya begini, terus saya begini, ya, terus ini juga kabelnya kadang saya begini teman-teman, ya. Saya sampai tekan, sampai tarik, dia agak menekan ini posisinya, agak menekan gitu loh teman-teman, menekan supaya dia ini posisinya agak keangkat dikit, menekan, ya. Kalau begini lurus begini teman-teman, kadang nggak mau ngecas teman-teman, kadang mau kadang enggak. Soalnya di sini saya rasa nih ada keretakan rambut, ya, misal bekas jatuh, bekas terbentur atau apa, makanya ini posisinya susah ngecas, ya. Dulu saya waktu nggak tahu teman-teman, waktu awal-awal saya nggak tahu penyakit ini saya udah ganti berapa kali teman-teman, model-model yang kayak begini teman-teman, kabel-kabel begini, ya, bukan 1-2 kali, udah lebih dari 3 kali, ya. Awalnya dulu nggak tahu teman-teman. Nah begitu udah tahu, ya, ini saya masih pakai yang kabel yang udah 5 tahun yang lalu nih. Ini kabel 5 tahun yang lalu. Awalnya saya pikir rusak, ternyata bukan, ya. Ini nggak rusak,
ya. Kita waktu ngecas lagi begini, kita coba ngangkat agak dia nekan ke ininya teman-teman ya. Bahwa posisi kabel diubah-ubah ya. Posisi kabel diubah-ubah, di agak tekuk dengan agak tekuk menekan ya teman-teman. Ini mohon maaf agak belepotan ngomongnya ya. Tapi pada intinya supaya teman-teman tuh bisa coba ya. Coba lakukan, jangan beli kabelnya dulu, sayang teman-teman. Saya udah beli kabel itu udah 3-4 apa tuh? 3-4 piece ya teman-teman ya. Tapi ya penyakitnya juga sama dari dulu ya. Begitu udah tahu penyakitnya, ternyata port yang di sini yang bermasalah teman-teman. Nah, jadi makanya kadang saya ini ya, karena saya nggak bawa ke tukang servis ya, saya pikir ya retak rambut siapa yang bisa perbaiki ya. Kalau di bagian apa tuh komponen apa tuh yang papan sirkuitnya, misalnya papan sirkuit yang di dalam HP itu ada retak rambut, waduh, siapa yang bisa perbaiki teman-teman? Mau nggak mau harus ganti apanya HP ya. Nah cuman ya salah satu kita mengatasinya supaya kita nggak usah bawa ke tukang HP atau apa. Kita ini chargernya, kabelnya kita waktu colokin ya, waktu colokin sini posisi kabel kita ubah-ubah ya. Tunggu, ini saya kasih contoh. Nah misalnya begini, dia nggak mau ya, nggak mau ngecas ya. Kita udah tungguin 1 menit kok nggak mau ngecas. Kita jangan nunggu sampai sejam 2 jam, buang waktu ya. Kita ubah lagi ya, cabut lagi, ubah posisinya begini ya. Nanti posisi yang begini agak menekan lah, lihat yang bagian mana tuh lebih fleksibel. Maksudnya lebih fleksibel, nanti dia bisa ngecas. Tiap 1 menit kita harus cek teman-teman, jangan malas ya. Jangan tunggu sampai 1 jam, tahu-tahu 1 jam kita lihat wah nggak terisi sama sekali, berarti waktunya kebuang sia-sia. Makanya saya tekankan 1 menit kita ngecek angkanya naik nggak ya. Kadang malah begini teman-teman, kadang malah turun teman-teman angkanya, padahal kita lagi ngecas kok malah turun ya kan. Nah makanya saya pesankan ke teman-teman, tiap 1 menit kita cek ya, nggak ada salahnya. Nah ini saya mau coba cas lagi nih, tadi kan 97. Nah masih 97 teman-teman. Ini posisinya seperti ini ya. Jadi kalau saran saya teman-teman misalnya ngalami hal serupa ya, jangan langsung beli kepala charger ya, jangan langsung beli kabel, itu sia-sia, uangnya kebuang percuma teman-teman. Yang harus dilakukan ya, kita pertama kali kita bisa coba charger ini, kita tes ke HP lain dulu ya. Kalau HP lain berfungsi dan naik ya, berarti masalahnya bukan di charger ataupun kabel ya. Misalnya kita tes ke HP lain bisa, tapi ke HP kita kok nggak bisa, berarti yang bermasalah tuh HP kita. Kita bisa ubah yang seperti saya sarankan tadi, ubah posisi kabel. Dia menekuk begini ya. Kalau lurus begini, dia lurus begini misalnya, nggak menekuk begini, itu kan nggak ada tekanan kan. Nah, nggak ngepres kan, nggak pressing kan. Nah kita ubah lagi posisi ya, ubah posisi misalnya ini kayak begini nih, dia ngepres nggak. Kadang kalau nggak ngepres ya kurang, berarti masih kurang ya. Tapi hati-hati juga teman-teman, jangan terlalu kasar ya, dengan perasaan lah ya. Kalau misalnya begini nggak bisa, kita ubah posisi yang dicolokan. Colokan yang maksudnya tuh yang ininya teman-teman ya, posisi colokan misalnya tadi posisinya begini, kita bisa ubah begini ya, supaya tuh kabelnya tuh agak ada tekanan tuh ke portnya teman-teman ya. Nah mungkin seperti itu dulu teman-teman review dari saya dan pembahasannya. Semoga teman-teman bisa coba di rumah ya, jangan langsung beli kabel ya, jangan langsung beli ini ya, jangan langsung memvonis bahwa chargernya rusak, kabelnya rusak, jangan. Bisa-bisa port yang di sini yang rusak. Nah ini udah 1 menit lagi
nggak mau ngecas nih teman-teman, nanti mau saya ubah lagi posisinya, mungkin posisinya bisa saya taruh di lantai ya. Ini saya coba kasih lihat teman-teman, sebentar teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini udah mulai ngecas ya, kelihatan nggak? Saya taruh di lantai, makanya saya posisinya selalu saya ubah-ubah ya. Ini 98 udah ngecas lagi. Nah di kabelnya colokan tuh seperti ini ya. Nah kadang saya ubah-ubah posisinya, kadang dia kan colokan kan hadap agak ke kanan kan, nanti saya posisinya ke kiri ya. Nah kalau ini kan udah bisa ngecas, saya biarkan. Kalau nggak bisa ngecas kita harus ubah posisi. Jadi jangan langsung kita memvonis bahwa chargernya yang rusak. Sebenarnya port ininya yang rusak teman-teman, port HP, lubang chargernya yang rusak ya. Nah ini cepat ini 98 kan, tadi kan 97, nih sudah 98. Kita biarkan dulu ya. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa coba di rumah, biar nanti tuh bisa mengatasi masalah seperti ini. Ini bukan saya sendiri yang alami teman-teman, mungkin di luaran sana itu jutaan, dari seluruh dunia itu jutaan orang ya mengalami hal seperti ini. Jadi jangan terlalu khawatir ya teman-teman, bisa coba di rumah tips yang saya berikan tadi. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Thank you.